Amelia Ega Putri dengan NPM 2213023044. Halo, aku Anissa Azahra dengan NPM 2213023055. Halo semuanya, perkenalkan aku Dia Setiani dengan NPM 2213023033. Halo, aku Ranidia Prativi dengan NPM 2213023056. Halo, aku kenalin, aku Rani. Nah, di sini aku mau ngejelasin nih tentang fenomena dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemukan senyawa berupa gas seperti gas metana, gas karbon dioksida, dan gas oksigen, yang sementara ada zat kimia yang berupa zat cair seperti air dan alkohol nih. Lalu apa yang mempengaruhi suatu senyawa? Ada yang berbentuk gas, terus ada senyawa yang berbentuk cair dan padat. Nah, sebelum lanjut itu kita akan menonton video nih, yang dimana video itu berupa senyawa gas seperti gas metana, gas oksigen, dan karbon dioksida. Selamat menonton. Apa kamu bisa rasakan suhu kini makin panas? Para peneliti telah menemukan sebuah danau di Alaska yang meluap karena emisi metana. Dalam sebuah fitur untuk Washington Post, menurut Katie Walter Anthony, seorang profesor di University of Alaska Fairbanks, gelembung-gelembung di danau Esie disebabkan oleh pelepasan gas metana. Karena meningkatnya suhu dari pemanasan global, tanah yang dulunya adalah permafrost di Arktik sekarang mencairkan dan melepaskan gas rumah kaca yang terperangkap ke udara sehingga mempercepat perubahan iklim. Gas-gas itu berasal dari geologi. Para peneliti mengatakan ada bahan bakar fosil yang terkubur di dekat dasar danau dan dalam kombinasi dengan pencairan permafrost merupakan sumber gas rumah kaca. Danau ini memancarkan sekitar 2 ton gas metana setiap hari. Emisi metana setara dari 6.000 sapi perah. Para ilmuwan perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat apakah fenomena ini terjadi di danau Arktik lainnya. Ya, gas karbon dioksida. Tapi apa jadinya kalau seluruh karbon dioksida ini yang ada di atmosfer kita hilangin? Oke, jangan ngira kita bisa senang-senang karena ngira bumi jadi selamat dari musuh satu ini. Karena yang kejadian kalau gas karbon dioksida itu hilang, seluruh proses yang nyebabin kehidupan muncul jadi nggak bisa jalan. Mulai dari tanaman bakal mati karena nggak bisa bikin makanan, seluruh hewan dan mungkin aja manusia jadi mati kelaparan, sampai air laut juga bakal berubah kandungan yang bikin kehidupan di laut bakal ikut ngilang. Gila banget. Tapi bukan cuma itu aja yang bakal kejadian. Iya, kalau tiba-tiba semua karbon dioksida lenyap, dalam cuma 50 tahun bumi diperkirakan bakal jadi super dingin. Daratan dan laut bakal membeku dan bumi bakal jadi planet es. Kenapa begitu? Karena ibarat selimut, karbon dioksida itu gunanya buat ngurung panas di atmosfer bumi dan bikin planet biru kita ini jadi rumah yang hangat. Jadi, ya, karbon dioksida yang hilang bukan berarti kabar yang baik buat kita. Oke, gas karbon dioksida yang tiba-tiba ngilang emang nyeremin. Tapi walaupun skenario gas karbon dioksida yang hilang ini hampir nggak mungkin kejadian karena jumlah total yang selalu tetap, nyatanya pernah ada masa pas kandungan karbon di atmosfer bumi cuma sedikit. Kapan itu? Ya, pas zaman es dulu. Dan anehnya, kejadian yang sekarang kita hadapin malah sebaliknya. Dimana sekarang ada terlalu banyak karbon dioksida di atmosfer. Padahal biar tetap aman, harusnya jumlahnya itu lebih rendah daripada ini. Dan inilah yang bikin kita ada di kondisi krisis iklim. Cuaca jadi nggak nentu, bencana alam makin sering, dan kota-kota yang terancam tenggelam di masa depan. Kalau gitu, apakah masih mungkin buat kita narik balik gas karbon yang udah kita hasilin? Walaupun susah, nyatanya cara inilah yang jadi strategi utama kita ngelawan krisis iklim. Dengan ngurangin karbon dioksida yang kita hasilin semaksimal mungkin. Sisa karbon dioksida yang nggak bisa kita kurangin pun juga harus tetap kita serap. Bisa pakai mesin kayak gini, atau mesin alami kita.
Dan semua bidang juga harus ikutan, termasuk bidang perbankan. Kayak Bank Mandiri yang kini udah ngeluncurin produk investasi buat ngasih biaya untuk kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Mastiin kegiatan operasional mereka nggak ngasilin banyak karbon dioksida. Dan bisa ngebantu masyarakat yang kena dampaknya dari krisis iklim. Jadi, ya, itu dialah apa yang bakal kejadian kalau bumi kehilangan gas karbon dioksida. Yang mana bahaya kalau kekurangan dan juga kelebihan. Jadi, tapi kalau kejadiannya semua atom oksigen di muka bumi itu lenyap dan bukan nahan napas yang perlu kita pusingin, apa yang akan terjadi sama dunia kita? Percaya nggak percaya, tanpa oksigen, langit siang hari itu bakal jadi gelap banget. Ya, itu tuh bisa gitu karena simpelnya bayangin oksigen itu ternyata kayak bola disco yang ikut berfungsi nyebarin cahaya matahari. Tanpanya, langit nggak akan biru lagi. Terus, kalau semua atom oksigen hilang, lapisan pelindung satu ini juga bakalan pamit. Dan kalau nggak ada perisai ini, sinar matahari yang masuk juga nggak bakal tersaring. Alhasil, kejadian ini bisa bikin kulit kita kebakar, mata kita rusak, dan nimbulin ancaman kanker yang sangat bahaya. Dan tekanan di udara juga bakal turun jauh. Hasilnya akan mirip kayak kuping yang gak nyaman pas naik pesawat, tapi jauh-jauh lebih parah karena bisa sampai mecahin gendang telinga. Dan tentunya nggak berhenti di situ karena tanpa oksigen mesin pembakaran nggak akan bisa nyala. Tentunya hampir semua kendaraan bakal mogok seketika dan rentan bikin kecelakaan. Contohnya mereka yang ada di pesawat mungkin berpotensi nggak selamat. Dan karena oksigen juga yang jadi unsur berperan ngikat molekul kimia beton, segala macam bangunan bakal runtuh. Rumah, jembatan, sampai gedung-gedung megah, percaya nggak percaya, semuanya akan runtuh. Lalu, tanpa oksigen, semua air bakal nguap jadi gas. Dari air genangan depan rumah, danau, sungai, sampai besarnya samudra yang mengisi 70% permukaan bumi, semuanya itu akan menghilang. Dan mungkin kalian udah nebak, tubuh manusia yang kebanyakan isinya air juga akan memudar. Dan puncaknya, semua kengerian itu akan ditutup oleh lapisan bumi yang hampir setengahnya tersusun atas oksigen, akan remuk ke dalam, menelan semua yang hidup di atasnya. Dan ketika 5 detik kemudian mereka kembali, semuanya udah terlambat. Efeknya udah kayak kiamat. Kalau gitu, kebayang gak sih apa jadinya kalau udara bumi itu tanpa ada oksigen selama bertahun-tahun? Fakta mengejutkannya, sebenarnya itu pernah kejadian. Ya, ketika di awal bumi kebentuk, atmosfer planet kesayangan kita ini oksigennya hampir nggak ada, alias nggak sebanyak sekarang. Baru ketika bumi berumur sekitar 2 miliar tahun berkat makhluk mungil satu ini, akhirnya oksigen jadi melimpah sampai sekarang. Tapi ada kabar buruknya. Penelitian juga nunjukin kalau oksigen di udara akan hilang di masa depan. Tepatnya sekitar 1 miliar tahun dari sekarang, pas matahari itu udah semakin menua, membesar, dan akhirnya manggang kita-kita. Untungnya kita yang manusia biasa nggak bakal ngerasain itu semua. Setelah kalian menonton video tersebut, hal tersebut atau video tersebut berkaitan erat dengan kepolaran suatu senyawa, yang dimana kepolaran itu berkaitan dengan bentuk molekul. Apa bentuk molekul dari simetris atau non-simetris senyawa? Jadi, senyawa yang berbentuk molekul simetris cenderung bersifat non-polar dan dengan titik didih rendah sehingga berwujud gas. Namun sebaliknya, dengan simetris yang cenderung bersifat polar itu dengan titik didihnya tinggi sehingga berbentuk cair. Lalu bagaimana kita tahu bentuk molekul suatu senyawa tersebut? Nah, apakah kalian tahu kenapa bentuk molekul itu bisa bermacam-macam? Jadi, molekul bisa beragam karena unsur yang terbentuk berkaitan dengan bentuk senyawa yang memiliki bentuk molekul yang berbeda supaya
lebih stabil. Jadi, memprediksi bentuk molekul suatu senyawa dapat menggunakan teori domain elektron. Pada video kali ini akan mempelajari bagaimana memperkirakan bentuk molekul suatu senyawa dengan menggunakan teori VSPR dan teori domain elektron dan berkaitan dengan sifat fisik suatu senyawa, terutama titik didih dan titik leleh. Hai, aku Kak Celia. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai tentang teori domain elektron. Menurut Petrucci sendiri, teori domain elektron merupakan penyempurnaan dari teori VSPR, di mana teori ini digunakan sebagai salah satu cara untuk meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit terluar atom pusat. Lalu kita dapat menentukan domain elektron dengan cara setiap elektron ikatan, baik ikatan tunggal, rangkap atau rangkap 3 merupakan satu domain. 2. Setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Sebagai contoh, kita akan menentukan domain elektron dari senyawa HCl. Jumlah pasangan elektron ikatan dari HCl yakni 1. Dan jumlah pasangan elektron bebas dari senyawa HCl adalah 3, maka jumlah domain elektron senyawa HCl adalah 4. Halo, kembali dengan Kak Anissa. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa saja prinsip-prinsip dari teori domain elektron? Jika belum tahu, mari kakak jelaskan. Prinsip-prinsip dari teori domain elektron. Yang pertama, antar domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak. Maksudnya gimana ya kak? Maksudnya, yang mana domain elektron akan mengatur diri atau mengambil formasi sedemikian rupa sehingga tolak-menolak di antaranya menjadi minimum. Yang kedua, PEB atau pasangan elektron bebas memiliki daya tarik yang lebih besar. Kenapa lebih besar, Kak? Karena PEB hanya terikat pada satu atom saja, sehingga dapat bergerak dengan lebih leluasa dan menempati ruang yang lebih besar. Yang ketiga, berbeda dari PEB. Di sini, PEI atau pasangan elektron ikatan terikat pada dua atom, sehingga daya tolak menolaknya lebih kecil. Yang keempat, nah, jika kita urutkan, maka dapat kita urutkan kekuatan tolak menolak di antara domain elektron adalah tolakan antar pasangan elektron bebas lebih besar dibandingkan tolakan antara pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Apabila tolakan antar pasangan elektron ikatan adalah yang paling kecil. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu daya tolak dari domain ikatan rangkap lebih besar daripada tolakan domain ikatan tunggal. Kemudian, apa sih perbedaan antar tolakan domain-domain elektron ini? Perbedaan daya tolak antara domain-domain elektron ini akan menyebabkan mengecilnya sudut ikatan karena desakan dari pasangan elektron bebas. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dia Septiani dengan NPM 2213023033. Jadi materi selanjutnya kita akan membahas cara meramalkan bentuk molekul menggunakan teori domain elektron. Nah, cara meramalkan bentuk molekul langkah-langkahnya adalah yang pertama, kalian tentukan dahulu atom pusat dan elektron valensi atom pusat dari molekul. Biasanya jumlahnya adalah 1. Yang kedua, kita akan menentukan pasangan elektron ikatannya. Pasangan elektron ikatan adalah jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. Nah, sebagai contoh yaitu pada molekul CO2, atom C mengikat 2 atom O, sehingga pasangan elektron ikatannya kita hitung sebagai 2 atom O. Contoh lainnya yaitu molekul NH3 yang mengikat 3 atom H, hingga pasangan elektron ikatannya kita hitung 3 atom H. Lalu ada molekul H2O, karena atom O-nya mengikat 2 atom H, maka pasangan elektron ikatannya adalah 2 atom H. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui elektron dibutuhkan oleh atom yang diikat oleh atom pusat. Contohnya yaitu atom pusat H akan membutuhkan 1 elektron.
Karena kita tahu bahwa atom H mempunyai nomor atom 1. Nah, agar dia stabil membentuk duplet, maka ia membutuhkan 1 elektron. Nah, sedangkan contoh lainnya yaitu atom O yang membutuhkan 2 elektron karena atom O itu berada pada golongan 6, sehingga dia mempunyai elektron valensi 6. Lalu pada golongan 7A berupa unsur F, Cl, Br, I. Nah, mereka akan membutuhkan 1 elektron agar stabil membentuk oktet. Yang ketiga yaitu menentukan pasangan elektron bebas dengan cara E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurang jumlah pasangan elektron ikatan dikali elektron yang dibutuhkan dikurang muatannya dibagi 2. Selanjutnya yaitu muatan. Nah, muatan adalah ion positif atau negatif pada suatu senyawa. Sebagai contoh misalnya pada NH14 muatannya adalah positif 1 dan contoh lainnya yaitu pada SO42- muatannya adalah negatif 2. Untuk muatan pada senyawa netral adalah 0. Contohnya pada CO2 yang tidak memiliki pangkat positif atau pangkat negatif yang melambangkan muatannya. Hal ini juga sama dengan senyawa NH3 yang tidak memiliki muatan. Selanjutnya yaitu untuk rumus dasar dari bentuk molekul adalah AXNEM. N di sini melambangkan jumlah pasangan elektron ikatannya, sedangkan M di sini melambangkan pasangan elektron bebasnya. Sebagai contoh, ramalkan bentuk molekul pada senyawa H2O. Nah, pada H2O, satu atom H akan mengikat 2 atom O, sehingga atom pusatnya adalah atom O yang mempunyai elektron valensi 6 karena atom O itu berada pada golongan 6A. Atom O akan mengikat 2 atom H, sehingga agar atom H ini stabil, atom H membutuhkan 1 elektron. Jadi, kita bisa menentukan pasangan elektron bebasnya adalah E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurang jumlah pasangan elektron ikatannya dikali elektron yang dibutuhkan dan dikurang muatannya dibagi 2. Di sini kita ketahui bahwa elektron valensi atom pusatnya yaitu elektron valensi dari atom O yang berjumlah 6 dikurang jumlah pasangan elektron ikatannya yaitu 2 dikali elektron yang dibutuhkan atom H yaitu 1. Kemudian untuk muatannya karena H2O ini tidak memiliki muatan maka tidak perlu dituliskan. Kemudian dibagi 2. Nah, jadi 6 dikurang 2 dikali 1 dibagi 2 sehingga kita dapatkan pasangan elektron bebasnya adalah 2. Jadi rumus dasarnya adalah AX2E2. 2 yang diikat X berasal dari PEI sedangkan 2 yang diikat oleh E adalah PEB-nya. Bentuk molekul dari senyawa dengan rumus senyawa AX2E2 adalah bentuk V atau ada yang menyebutnya dengan bentuk bengkok, yaitu atom O yang mengikat 2 atom H dan terdapat 2 PEB. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut ini, suatu senyawa dengan rumus AX2E2 memiliki bentuk molekul yaitu planar bentuk V dengan contoh senyawa adalah H2O. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang bentuk geometri yakni dari tetrahedral. Nah, kali ini kakak menggunakan contoh yakni CH4 atau metana. Dalam atom CH4, atom karbon berjumlah 1, atom hidrogen berjumlah 4, sehingga atom pusat adalah karbon. Dan atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Untuk pasangan elektron ikatan dapat dilihat dari beberapa jumlah atom lain yang diikat oleh atom pusat. Nah, pada atom ini terdapat 4 atom hidrogen yang terikat, maka pasangan elektron ikatan yakni 4. Lalu, untuk menghitung jumlah pasangan elektron bebas dapat dilakukan dengan cara elektron valensi atom C dikurang pasangan elektron ikatan dibagi 2 sehingga diperoleh hasilnya 4 dikurang 4 dibagi 2 dan diperoleh 0. Artinya dalam molekul atom CH4 tidak memiliki pasangan elektron bebas. Maka notasi AX4E0 4 yakni pasangan elektron ikatan, 0 pasangan elektron bebas. Nah, maka atom CH4 memiliki bentuk tetrahedral yang bentuk 3 dimensi sebagai berikut.
Berdasarkan dari struktur Lewisnya, pasangan elektron ikatan akan menempati posisi di mana tolakan sekecil mungkin, sehingga posisi PEI antara satu dengan yang lain menjadi sama jaraknya dan menghasilkan sudut antara 109,5 derajat yang sama besarnya. Sehingga berdasarkan rumus atau tipe molekulnya, CH4 memiliki bentuk tetrahedral seperti tampak pada gambar berikut. Contoh selanjutnya adalah apabila orbital hibrida atom pusatnya adalah sp3 dengan jumlah orbital hibridanya adalah 4. Apabila salah satu orbital hibridanya terisi dengan satu elektron bebas, maka bentuk orbital hibridanya adalah seperti berikut. Dengan bentuk molekul yang terjadi adalah trigonal piramida. Pada contoh kali ini, Kak Anissa juga menggunakan website PET Simulation yang dapat diakses secara mudah dan tentunya gratis ya. Di sini saya menggunakan website PET Colorado Simulation yang dapat diakses di Google untuk merepresentasikan bentuk molekul H2O. Di sini terlihat jelas bahwa H2O atom pusatnya adalah atom H yang berwarna merah yang mengikat dua atom oksigen yang berwarna putih dengan dua pasang elektron bebas dan dua pasang elektron ikatan yang memiliki sudut 104,5 derajat.